Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Nur Apriyani. Nah, kali ini saya akan mencoba membagikan sedikit informasi mengenai pembatik level 2 tahun 2021. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Jadi ini saya sudah login ya di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian saya cek di pelatihan saya. Kemudian saya klik. Setelah itu saya akan masuk di pembatik level 2. Ini yang ke pembatik level 1. Kemarin saya ikut yang gelombang 9 dan sudah dinyatakan lulus. Kemudian saya mendaftar di pembatik level 2 dan saya mengikuti di gelombang 7. Kita langsung klik detail di pembatik level 2. Kemudian kita langsung masuk ke kelas. Nah, di pembatik level 2 ini ada sekitar 5 modul ya. Kemarin kan di pembatik level 1 ada 4 modul, terakhir di modul 4. Kemudian di pembatik level 2 kita langsung ke modul 5 karena modul 1, 2, 3, 4-nya ada di pembatik level 1. Jadi untuk yang modul selanjutnya yaitu modul 5. Di modul 5 itu nanti membahas tentang optimalisasi pemanfaatan TIK. Kemudian di modul 6 ada penerapan model pembelajaran memanfaatkan portal rumah belajar. Untuk modul 7 ada pemanfaatan TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi. Kemudian modul 8 ada pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian yang modul 9 itu ada pembuatan media video pembelajaran berbasis TIK. Kemudian nanti ada tugas akhir pembatik level 2. Kemudian baru ujian akhir level 2. Setelah itu mengisi evaluasi penyelenggaraan pembatik level 2. Jadi semuanya ini harus sudah dilaksanakan sampai terchecklist begitu ya. Kalau sudah terchecklist artinya sudah diunduh modulnya, sudah dibaca juga modulnya, dan juga sudah dikerjakan tugas-tugasnya. Kita mulai yang modul 5. Kita klik pelajari modul. Nah, di modul 5 ini nanti ada pengantar modul. Kemudian kegiatan belajar satunya adalah pemanfaatan TIK pembelajaran dengan pendekatan tepak ya. Kemudian kegiatan belajar 2-nya ada analisis fungsi TIK. Kegiatan belajar 3 ada rencana pemanfaatan TIK. Ini juga ada disuruh mengunduh bahan belajar. Kemudian terakhir ada tes akhir modul. Nah, di modul 5 pun nanti ada kayak semacam tugas gitu buat isai. Kalau tidak salah ada buat isai di modul berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Kita cek satu-satu dulu ya. Dari mulai pengantar modul 5. Pengantar modul 5 itu isinya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian di kegiatan belajar 1 modul 5 ini isinya seperti ini. Kemudian di kegiatan belajar 2 seperti ini. Nah, kemudian untuk di kegiatan belajar 2 ini di sini ada tugas, yaitu kita disuruh membuat isai. Nah, nanti sahabat semua disuruh mengisi refleksi pembelajaran KB2 modul 5 level 2 pembatik ya. Sini tulis nama, kemudian kelas level 2-nya tulisan gelombang berapa, kemudian ini diisi apakah sudah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, seberapa sering menerapkan integrasi TIK, kemudian manfaatan TIK terdampak pada peserta didik, diri saya, dan lingkungan sekitar. Nah, ini nanti diisi aja di sini. Kemudian untuk esainya itu mengenai pengalaman pemanfaatan TIK dan potensi-potensinya. Ini nanti esainya bisa diklik di sini, kemudian masukkan file ya, file yang sudah dibuat, mungkin bisa dalam bentuk MS Word maupun PDF juga bisa sepertinya. Kemudian tinggal pilih aja, masukkan di sini, kemudian klik submit seperti itu. Ini untuk refleksi pembelajaran KB2.
untuk modul 5. Oke ya, kita kembali di sini. Kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3 ini seperti ini. Kemudian lanjut di unduh bahan belajar. Nah, nanti ini bisa diunduh nih. Sahabat semua bisa mengunduh modul 5 optimalisasi TK dan juga presentasi modul 5. Kemudian nih ada tes akhir modul 5. Nah, nanti ini di modul 5 ada tes akhir. Nih ada soal-soalnya nih. Tes akhir modulnya. Tapi ini hasil tes akhir modul ini tidak akan berpengaruh terhadap penilaian batik. Jadi tes akhir modul ini hanya bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman sahabat akan substansi modul. Nah, ini ada pertanyaannya, pertanyaan sekitar 10 ya, sahabat semua. Tentang konsep pendayagunaan TIK dalam pembelajaran, kemudian perubahan kurikulum dan pemanfaatan TIK sebagai bentuk adaptasi. Kemudian juga tentang pendekatan tepak, aktivitas pembelajaran yang biasakan peserta didik untuk aktif. Seperti itu sampai 10 soal ini. Kemudian ini ada pilihan jawabannya. Jadi sahabat tinggal tulis aja di sini nomor 1, tinggal jawab. Nomor 1 tinggal jawab pilihannya. Yang A, B, C, D tinggal isi aja di sini di bawah. Kemudian di save seperti itu. Udah seperti itu untuk yang modul 5. Sekarang kita kembali lanjut ya. Lanjut ke modul 6, yaitu tentang penerapan model pembelajaran pemanfaatan rumah belajar. Di modul 6 ini ada pengantar modul 6. Pengantar modul 6 itu seperti ini. Kemudian kegiatan belajar 1, pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar. Silakan bisa ditonton ya video-videonya tentang fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar. Kemudian ini kegiatan belajar 2 mengenai model-model pembelajaran. Jadi ini ada model pembelajaran blended learning, kemudian berbasis game, kemudian juga ada pembelajaran berbasis elektronik, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Seperti itu. Bisa diklik video-videonya seperti ini. Jadi teman-teman ya, ini juga bisa diklik nih. Seperti itu, ini juga sama. Nah, sampai muncul checklist seperti ini, artinya kita sudah membuka link dan sudah mempelajari tentang modul ini ya. Jadi sahabat tunggu sampai terchecklist seperti ini, artinya aktivitas belajarnya telah dituntaskan atau setelah tuntas belajar. Kemudian kita lanjut selanjutnya, yaitu di kegiatan belajar 3, yaitu mengenai rancangan pembelajaran pemanfaatan rumah belajar. Nah, ini ada contoh ini mengenai RPP ya, komponen RPP menurut SMendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini ada contoh-contohnya juga. Ini ada langkah-langkah menyusun RPP, kemudian ada tugasnya nih. Ini tugasnya silakan bisa sahabat unduh pada link berikut ini. Ini di modul 3 ada tugasnya, silakan bisa dikerjakan. Kemudian
Di kegiatan belajar 4 ini tentang penerapan model pembelajaran. Ini seperti ini. Kemudian ini juga bisa diunduh ya. Kegiatan belajar 4 dapat diunduh pada link berikut ini. Kemudian juga ini ada tugasnya nih, buatlah rencana implementasi untuk menerapkan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar sesuai dengan RPP yang sudah sahabat susun pada materi ketiga. Jadi nanti disuruh membuat RPP tugasnya. Kemudian selanjutnya kita kan diunduh modul 6. Nah ini silakan bisa diunduh. Selanjutnya ada tes akhir modul. Itu bisa dikerjakan. Ini mungkin seperti itu ya, tes akhir modulnya sewaktu membatik level 1 modelnya seperti itu. Pilihan ganda ada waktunya, durasi 30 menit, jumlah soalnya 10. Kemudian sekarang kita lanjut di modul yang ke-7. Kita lanjutin di modul 7 ya. Ini pemanfaatan TV edukasi, radio edukasi, dan M edukasi. Jadi ini nanti ada pengantar modul 7, kegiatan belajar 1, manfaat TIK, pengenalan, fitur-fitur, kemudian penerapan media, mengunduh modul, dan tugas modul. Tugas modul 7 itu tugasnya sama, sepertinya nanti ini disuruh mengumpulkan tugas di sini. Tugas ini berikan pada setiap akhir kegiatan hasil pembelajaran. Oke, tugas modul melakukan identifikasi pemanfaatan TIK yang selama ini sudah digunakan oleh sahabat rumah belajar. Kemudian yang tugas kedua, mempelajari fitur-fitur layanan sumber belajar Pustatin, seperti fitur-fitur aplikasi TV edukasi, radio edukasi, M edukasi yang digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian disuruh merancang RPP yang sederhana dengan menerapkan berbasis TIK ya, dengan memanfaatkan TV edukasi, radio edukasi, dan juga mobile edukasi seperti itu. Ini untuk mode-mode belajar inovatifnya bisa diklik di ini nih, sibatik.kemdikbud.go.id di sini. Kemudian buatlah dokumentasi berupa best practice hasil penerapan model belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis media aplikasi, TV edukasi, radio edukasi, dan M edukasi. Ini untuk yang modul 7, kemudian yang modul 8. Sepertinya pembatik level 2 ini lebih menantang ya dibandingkan pembatik level 1. Kemudian di modul 8 juga sama nih, ada pengantar modul 8. Kayak kita belajar satunya tentang pemanfaatan kelas maya rumah belajar. Kemudian yang kita belajar 2-nya tentang pengelolaan kelas untuk pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang kegiatan belajar 3-nya tentang PBL ya, berbasis teknologi, project based learning. Kemudian juga nih ada untuk mengunduh modul 8. Ini di akhirnya juga ada tes modul 8. Dan kita lanjut ke modul 9, yaitu tentang pembuatan media video pembelajaran. Nah, jadi di modul 8 ini juga sama seperti modul-modul yang lain, ada pengantarnya. Kemudian kegiatan belajar 1-nya mengenal video pembelajaran, kegiatan belajar 2-nya yaitu mengembangkan media video pembelajaran. Kemudian juga ada unduh modul. Nah, sepertinya di sini ya, di kegiatan belajar 2 modul 9 sepertinya akan ada tugas. Belum ya? Atau di mana nih? Atau di unduh modul atau di tes akhir modul? Tes akhir modulnya ini. Tes akhir modulnya ada tes lagi, jumlah soalnya 10, kemudian durasinya 30 menit.
unduh modul. Udah di sini ya, bentar. Udah. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut saja ya ke modul selanjutnya. Modulnya udah selesai ya, cuma hanya sampai modul 9. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas akhir pembatik level 2. Apa sih tugas akhir pembatik level 2? Jadi ini tugas akhir pembatik level 2, yaitu penugasan sesuai petunjuk ya. Dibaca lagi nanti petunjuknya apa, ini tugas akhirnya. Kemudian ingat baik-baik, nilai akhir diklat itu 60%-nya nilai tugas akhir dan 40%-nya adalah nilai ujian akhir. Jadi ingat nih, nilai akhir diklatnya ini nih, nilai tugas akhir yang ini nih, bobotnya 60% ya. Jadi dikerjakan sebaik mungkin. Jadi tugasnya apa sih? Nah, tugas akhir pembatik level 2 itu nanti disuruh membuat konten pembelajaran berupa media video pembelajaran. Yang dengan syarat mengacu pada standar konten rumah belajar nih. Di sini bisa dilihat bagaimana sih standarnya. Standar untuk membuat video pembelajaran yang mengacu standarnya berdasarkan konten yang ada di rumah belajar. Nah, kemudian ketentuan konten media pembelajarannya apa saja? Yang pertama yaitu mencantumkan topik atau judul, sasaran, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta menjadi narasumber atau presenter. Pesertanya harus tampil dalam video tersebut. Jadi, harus tampil ya, muncul ya muka kita ya. Kemudian yang ketiga, menampilkan bumper rumah belajar pada skin awal. Kemudian penempatan logo Kemdikbud di sebelah kiri atas, sedangkan logo rumah belajar di kanan. Jadi nanti logo Kemdikbud sebelah sini, kemudian logo rumah belajarnya sebelah sini di kanan ya. Kemudian menampilkan out bumper logo Kemdikbud pada closing video. Kemudian untuk file bumper dan logo dapat diunggah pada halaman ini. Silahkan bisa diklik ya, di sini udah disediakan nih, jadi nggak usah cari lagi di Google ya, udah ada nih, tinggal diklik aja linknya. Kemudian yang ketujuh, cantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quote, atau background. Kemudian yang ke-8 ada aspek rasio videonya yaitu 16:9 landscape ya. Kemudian resolusi videonya adalah HD minimal 1280 x 720 pixel. Kemudian file size-nya maksimal 500 MB, format videonya MP4, kemudian durasi videonya 3-7 menit. Kata sapa yang digunakan yaitu sahabat rumah belajar. Nah, kemudian unggah videonya ke dalam Google Drive ya, ke dalam Google Drive. Kemudian jangan lupa disetting Google Drive-nya agar bisa diakses semua orang. Nah, kemudian juga video belajar diharapkan diunggah juga ke sumber belajar.kemdikbud.go.id. Tingkat waktu pengumpulan tugas akhir pada akhir masa masing-masing kelas. Karya peserta akan menjadi hak milik Pusdatin Kemdikbud. Jadi seperti itu. Ini adalah tugas akhir pembatik level 2 yang mempengaruhi nilai untuk pembatik level 2 sebesar 60%, dan yang 40%-nya adalah ujian akhir. Nah, ini udah. Kemudian yang ujian akhir level 2 nih yang bobotnya 40%. Ada berapa level saya belum bisa karena baru bisa diakses tanggal 30 Mei. Jadi belum bisa melihat ya kira-kira ada berapa soalnya. Baik, itu saja sekilas ya mengenai tes pembatik level 2 tahun 2021, dan kelihatannya lebih menantang dibanding pembatik yang level 1 kemarin ya. Baik teman-teman atau sahabat semuanya, terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.